Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita anime berjudul Lucky SM. Anime ini bercerita tentang seorang remaja yang bernama Park Hyung Sok, yang dimana dia selalu saja menjadi korban bully di sekolahnya. Tapi suatu hari nasibnya tiba-tiba berubah, di mana dia secara tiba-tiba berubah menjadi pria yang sangat tampan dan kuat. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Park Hyung Sok. Dia adalah salah satu anak yang menjadi korban bully di sekolahnya. Tak jarang dia juga mendapatkan perlakuan tak senonoh dari sang pembuli. Kadang dia dipukul, kadang juga dia harus menjadi pesuruh para berandal ini. Dan apa yang dialami Hyung Sok ini sama sekali tidak diketahui oleh ibunya. Karena sering mendapatkan kekerasan dari teman-temannya, Hyung Sok menjadi tidak tahan lagi. Dia ingin pindah sekolah dan menjalani kehidupan yang layak. Tapi ibu Hyung Sok meminta Hyung Sok untuk bertahan. Jika Hyung Sok pindah sekolah, maka mereka juga harus pindah tempat tinggal. Dan mereka pasti akan sulit untuk mendapatkan rumah sewa yang murah lagi. Tak banyak yang bisa Hyung Sok lakukan karena dia juga tahu kalau dia bukanlah anak orang kaya yang bisa seenaknya pindah sekolah ke tempat yang dia mau. Hari-hari yang kelam terus Hyung Sok lalui, berbagai pukulan sudah menjadi makanannya sehari-hari. Dan pada akhirnya apa yang Hyung Sok alami ini tidak sengaja dilihat oleh ibu Hyung Sok. Di sini ibunya sangat kesal apa yang sudah mereka lakukan kepada putra sematawayangnya. Dengan tubuh tua dan kurus dia memukul para berandalan ini. Dan kejadian ini menjadi tontonan para siswa di sana. Hyung Sok merasa malu dengan apa yang ibunya lakukan. Dia memaki ibunya tanpa memikirkan perasaan ibunya. Sore harinya saat Hyung Sok pulang sekolah, ibunya mengatakan kalau dia sudah mengurus surat pindah sekolah Hyung Sok. Tapi dia ingin Hyung Sok hidup mandiri. Dia tak bisa ikut karena tempatnya ada di wilayah ini. Mungkin dia hanya bisa mengirimkan uang untuk biaya hidup Hyung Sok. Dan dia berharap Hyung Sok bisa belajar dengan tenang di sekolah barunya nanti. Nah, sekarang kehidupan baru Hyung Sok akan dimulai. Dia juga akan tinggal di sebuah rumah kecil. Untuk menikmati hidup barunya, dia mulai berjalan-jalan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Tapi di sini Hyung Sok tidak sengaja menabrak seorang gadis. Karena sikap Hyung Sok yang sok baik dan terlihat menjijikkan, teman pria gadis ini sangat kesal. Dia mulai memukul Hyung Sok habis-habisan. Orang-orang sekitar tidak ada yang mau menolong Hyung Sok. Mereka hanya merekam semua kejadian ini dan menguploadnya di internet. Berita itu benar-benar sangat viral. Banyak sekali orang-orang yang membuli Hyung Sok. Tentu saja di sini Hyung Sok sangat sedih. Kehidupan lamanya kini kembali lagi. Dia hanya menjadi bahan bully orang-orang sekitarnya. Tidak tahan dengan jalan cerita hidupnya, Hyung Sok lantas tidur sambil menangis. Tapi saat terbangun, dia merasa ada yang aneh dengan rumahnya, di mana rumah ini terlihat kecil bagi Hyung Sok. Dan saat dia menatap kaca, dia merasa kalau itu bukanlah dirinya. Karena orang yang ada di depan kaca ini sangatlah tampan. Hyung Sok kira dia sedang bermimpi karena tubuh gendutnya juga ada di sana. Dia mencoba membangunkan Hyung Sok gendut, tapi Hyung Sok tampan malah tidur. Dan begitu juga sebaliknya. Kejadian ini benar-benar sangat aneh. Dia ingin menelpon polisi, tapi saat Hyung Sok melihat komentar jahat tentang dirinya, dia langsung mengurungkan niatnya untuk melapor polisi. Mungkin dengan kejadian ini dia bisa merubah masa depannya. Dan keesokan harinya Hyung Sok mulai masuk ke sekolah barunya. Penampilan sempurna Hyung Sok ini benar-benar membuat siswa-siswi di sana terkagum-kagum. Dia seperti cahaya yang menyinari kegelapan. Tapi di sekolah baru ini juga dia bertemu dengan orang yang memukulnya kemarin. Dan seorang gadis yang sempat Hyung Sok tabrak. Tentu saja itu membuat Hyung Sok sangat takut. Tapi dia juga sadar kalau pria yang bernama Lee Jin Sung ini pasti tak mengenalinya. Karena kemarin yang ditemui oleh Lee Jin Sung bukanlah Hyung Sok tampan, melainkan Hyung Sok gendut. Dan karena ketampanan Hyung Sok, gadis-gadis di sana mulai menggoda Hyung Sok. Terlebih lagi wanita yang bernama Park Hanul. Godaannya benar-benar sangat ekstrim. Di sini Jin Sung juga sangat cemburu ketika wanita yang bernama Mi Jin ini melirik Hyung Sok. Hyung Sok menjadi serba salah. Ketika tampan banyak sekali pria-pria yang iri. Dan ketika jelek banyak sekali orang-orang yang ingin membulinya. Nah, kita lanjut lagi ya. Saat jam istirahat tiba,
Hyung Sok pergi ke kantin untuk makan siang. Penampilan sempurnanya ini benar-benar menarik perhatian semua orang. Nah, sedikit gambaran lah ya tentang sekolah baru Hyung Sok. Di sekolah ini ada berbagai jenis jurusan. Di antaranya ada dari kelas praktik musik, olahraga, vokal, tari, kosmetologi, mode, dan masih banyak lagi. Sedangkan Hyung Sok sendiri, dia mengambil kelas mode karena nilainya tidak cukup sempurna untuk masuk ke jurusan lain selain mode. Nah, di sini jam istirahat telah usai, saatnya kembali ke kelas untuk belajar. Tapi Hyung Sok benar-benar sangat mengantuk. Mungkin karena kemarin dia terlalu berusaha berlatih untuk berjalan, sampai-sampai dia lupa untuk istirahat. Dan kelelahan ini membuatnya tertidur di kelas, dan itu membuat Hyung Sok gendut terbangun dari tidurnya. Tentu saja itu membuat Hyung Sok sangat panik. Dia mencoba tidur kembali, tapi itu juga tidak mudah. Tapi untung saja Hyung Sok dibangunkan oleh Hanul. Dan itu membuat tubuhnya bertukar kembali. Dan dengan kejadian ini Hyung Sok mempunyai ide. Dia mungkin akan mencari kerja waktu di malam hari untuk Hyung Sok gendut. Dan kebetulan sekali saat Hyung Sok lewat, ada satu toserba yang mencari kerja paruh waktu untuk shift malam. Pemilik toko ini sangat senang ketika Hyung Sok masuk ke tokonya. Mungkin ini bisa dijadikan peluang untuk meramaikan tokonya dengan ketampanan wajah Hyung Sok. Tapi wajah bahagia itu tiba-tiba berubah saat dia tahu kalau yang akan bekerja di sini adalah Hyung Sok gendut. Di sini Hyung Sok mulai bekerja untuk shift malam. Dengan begini dia bisa membiayai hidupnya. Dan dia juga harus mempelajari tentang tubuh barunya. Di mana saat dia tidur maka dia akan bangun dengan tubuh yang lain. Dan saat tubuh yang lain itu tidur maka dia akan terbangun. Kini dia harus belajar untuk membagi waktunya untuk kedua tubuhnya. Tapi tidak berapa lama beberapa anak muda datang ke toko Hyung Sok. Mereka ingin membeli sebungkus rokok, tapi Hyung Sok tak bisa memberinya. Karena dilihat dari tampang mereka, mereka termasuk anak di bawah umur. Dan mereka juga tidak bisa memberikan identitas asli mereka. Dan tidak berapa lama Lee Jin Sung datang. Hyung Sok benar-benar sangat ketakutan. Karena Jin Sung adalah pemuda yang sempat menghajarnya. Dan ternyata Jin Sung juga masih ingat dengan kejadian kemarin. Dia lantas menggunakan momen ini untuk mengambil beberapa barang di sana secara gratis. Dengan begitu, kejadian kemarin dia anggap impas. Tapi Jin Sung malah semakin kesal ketika dia tahu kalau nama Hyung Sok sama dengan nama Park Hyung Sok, teman sekelasnya. Bagi dia, mereka berdua sama-sama telah mengganggu hubungannya dengan Mi Jin. Dia lantas menghajar Hyung Sok tanpa rasa ampun. Mereka juga memfoto Hyung Sok untuk sebuah ancaman. Jika Hyung Sok berani melapor ke polisi, maka foto ini akan mereka sebar ke internet. Keesokan harinya di sekolah, Hyung Sok sedikit kesal dengan Jin Sung dan teman-temannya. Mereka terus saja menertawakan kejadian tadi malam. Dan lebih parahnya, mereka membawa-bawa ibu Hyung Sok. Malahan mereka berniat ingin menelanjangi keduanya. Hyung Sok benar-benar tak bisa menahan kekesalannya. Di sini dia meminta tolong kepada Jin Sung dan teman-temannya untuk jangan pernah membawa ibu si Hyung Sok gendut di dalam masalah mereka. Dan apa yang dikatakan Hyung Sok ini membuat dia dipandang oleh beberapa siswa di sana. Dan salah satunya adalah Mi Jin. Tentu saja itu membuat Jin Sung semakin terbakar api cemburu. Dia lantas ingin menghajar Hyung Sok dengan pukulannya. Tetapi pukulan pertama ini berhasil ditangkap oleh Hong Jae-yeol. Hong Jae-yeol ini adalah tipe anak yang kuat tetapi tidak banyak bicara di kelasnya. Jin Sung sangat kesal karena Hong Jae menahan pukulannya. Dia kemudian melontarkan pukulan keduanya kepada Hyung Sok. Tapi perkelahian ini membuat Hyung Sok tak gentar. Karena baru kali ini dia bisa melihat pukulan yang melayang ke arahnya. Dan dia juga bisa menghindari pukulan Jin Sung. Sampai pada akhirnya dia menjadi terpojok. Dan pukulan terakhir Jin Sung ini juga berhasil dia tangkap. Dan untuk pertama kalinya juga Hyung Sok berhasil membuat lawannya tidak bisa bangun hanya dengan satu pukulan saja. Dan tentu saja apa yang terjadi hari ini membuat Hyung Sok menjadi terkenal ke beberapa jurusan. Karena baru kali ini ada yang bisa membuat Jin Sung KO. Dan di malam selanjutnya, di saat Hyung Sok bekerja, tiba-tiba saja ada seorang remaja laki-laki yang diam-diam mencuri salah satu barang yang ada di toserba. Hyung Sok yang melihat hal itu pun langsung mengejar remaja ini. Dia juga tidak ingin kalau nantinya dia dimarahi oleh bosnya karena barang yang hilang. Dan ternyata juga remaja tadi adalah korban bully. Dia bernama Jiho. Dia juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Hyung Sok. Dan orang yang membuli Jiho ini sama dengan remaja yang membuli Hyung Sok tempo hari. Mereka semua berada di kelas yang sama.
Dan di momen mengenaskan ini, Ji-ho diperintahkan oleh beberapa remaja ini untuk memukuli Hyun-sok. Sebelum memukul Hyun-sok, Ji-ho meminta maaf terlebih dahulu kepada Hyun-sok. Sebenarnya dia juga tak ingin melakukan ini. Tapi kalau dia tak melakukannya, maka dialah yang akan dipukul. Tapi tidak berapa lama Basko datang. Dia adalah salah satu anak di sekolah yang sama dengan Hyun-sok. Dia sangat baik kepada kaum yang lemah ketimbang berbaik hati kepada seorang pembuli. Ya, lebih jelasnya, dia adalah pembela kebenaran di sekolah Hyun-sok. Dia benar-benar menyelamatkan Hyun-sok dan juga Ji-ho. Keesokan harinya tiba-tiba saja Ji-ho tidak masuk sekolah. Tentu saja itu membuat Hyun-sok sangat khawatir. Dan tatapan Jin-sung ke Hyun-sok juga sangat tajam. Mungkin karena kekalahan yang dia alami kemarin. Sekarang tibalah saatnya jam istirahat. Hyun-sok dan beberapa orang lainnya akan makan bersama di kantin. Tapi kedekatan Hyun-sok dengan ketiga orang yang dia lihat tadi malam membuat Basko sangat kesal. Dia pikir Hyun-sok salah satu pria yang membuli Hyun-sok gendut dan Ji-ho tadi malam. Dia mulai mendekati Hyun-sok dan menekan bahu Hyun-sok dengan sangat kuat. Sehingga Hyun-sok merasa kesakitan. Tapi Hyun-sok juga tidak tinggal diam. Dia memegang tangan Basko dengan sangat kuat. Mungkin dia keliru telah menilai Basko sebagai seorang yang baik. Dan sebelum terjadi baku hantam, untung saja ada Bum Jae yang melerai keduanya. Kalau tidak, mungkin Basko akan terluka. Nah, setelah pulang sekolah nanti, tiga serangkai ini ingin mengajak Hyun-sok untuk bermain. Mungkin dengan begini mereka bisa menjadi lebih akrab. Tentu saja itu membuat Hyun-sok sangat senang. Selama ini tidak ada satupun orang yang mau berteman dan mengajaknya untuk bermain. Selama ini dia hanya dibuli dan dibuli. Tapi saat sudah malam harinya, tempat bermain yang dimaksud tiga serangkai ini adalah tempat di mana mereka bisa minum-minum. Dia pikir mereka akan pergi ke tempat karaoke untuk bersenang-senang. Dan tidak berapa lama Jin-sung juga datang. Ternyata dia juga ikut berpesta. Di sini Hyun-sok diminta untuk meneguh secangkir minuman. Tapi Hyun-sok tidak bisa karena dia tidak kuat minum. Sedangkan Jin-sung dia terus saja meneguk minuman keras ini. Di sini Hyun-sok mulai kepo dengan hubungan Lee Jung dengan Mi Jin. Apakah mereka benar-benar berpacaran? Tapi ternyata mereka hanya dekat saja. Lee Jung sangat menyukai Mi Jin. Tetapi Mi Jin hanya menganggap Lee Jung teman. Ya, padahal Hyun-sok berpikir kalau Mi Jin cocok sekali ketika dia bersama Lee Jung. Dikira kesal, rupanya Lee Jung sangat menyukai pujian itu. Mungkin pesta malam ini akan membuat mereka semua menjadi akrab. Tapi di momen ini juga ketiga serangkai ini malah membahas soal video Ji-ho saat memukul Hyun-sok kemarin. Dan mereka juga berniat untuk mengunggahnya ke internet. Mendengar hal itu membuat Hyun-sok naik pitam. Dia langsung meneguk secangkir minuman dan langsung menghancurkan handphone ketiga serangkai ini dengan satu tangannya. Tapi setelah itu Hyun-sok menjadi pingsan. Dan Hyun-sok yang gendut pun langsung bangun dari tidurnya. Di sini dia mencoba untuk tidur kembali. Tapi bukannya balik ke tubuh dia yang lain, dia malah bermimpi yang aneh-aneh. Dan jalan satu-satunya dia harus pergi untuk menjemput Hyun-sok langsung. Di sini Hyun-sok datang dengan terengah-engah. Tentu saja mereka sangat terkejut. Apa yang Hyun-sok lakukan di tempat ini? Hyun-sok menjawab kalau dia ingin menjemput Hyun-sok ganteng karena suruhan teman sekamar Hyun-sok ganteng. Lee Jung yang mabuk merasa kasihan kepada Hyun-sok karena dia masih harus menjalankan tugas walaupun sudah larut. Dan sebelum mereka berpisah, di sini Lee Jung mengajarkan gerakan kuda-kuda yang benar kepada Hyun-sok. Mungkin ini akan berguna untuk kedepannya bagi Hyun-sok. Dan setelah Lee Jung dan teman-temannya pergi, di sini Hyun-sok mencoba untuk melakukan kuda-kuda yang diajarkan oleh Lee Jung. Tinjunya sih tidak memiliki skor yang tinggi, tapi dia bisa membuat alat tinjunya menjadi robek. Dan itu ternyata dilihat oleh Basko. Dia kira Hyun-sok ganteng memperalat Hyun-sok gendut untuk menggendong tubuhnya. Dan keesokan harinya Hyun-sok sangat senang. Akhirnya dia bisa kembali ke tubuh ini lagi. Dan yang paling membuatnya senang adalah ternyata Ji-ho sudah masuk sekolah lagi. Percakapan ini memang canggung bagi Ji-ho, karena orang sekeren Hyun-sok mau mengobrol dengannya. Ditambah lagi Hyun-sok malah mengajak Ji-ho untuk makan bersama. Tentu saja pertemanan beda jauh ini membuat yang lainnya sangat heran. Dan saat pulang sekolah Hyun-sok sangat kaget. Ternyata ibunya sudah berada di rumah. Dan ibunya juga sangat kaget dengan kehadiran Hyun-sok tampan. Dia ingin sekali membangunkan anaknya yang sedang tidur, tetapi dihalangi oleh Hyun-sok ganteng. Dia mengatakan mungkin saja Hyun-sok kecapean.
karena selama ini dia menjalankan kerja paruh waktu di malam hari. Hyung Suk ganteng mengaku kalau dia adalah teman Hyung Suk gendut. Mereka juga patungan untuk membayar uang sewa. Dengan begitu mereka bisa menghemat banyak biaya. Dan sebelum ibunya pulang, dia ingin mengobrol santai dengan Hyung Suk ganteng. Di sini Hyung Suk pun membawa ibunya ke sebuah kafe yang kebetulan di sana tempat kerjanya Bun Jae, teman dekat Basko. Di sini ibunya sangat kaget melihat daftar harga minuman di kafe ini. Harganya benar-benar sangat mahal. Dia juga sangat sedih. Apakah Hyung Suk gendut pernah meminum minuman seenak ini? Dan di sini dia juga bertanya siapa nama Hyung Suk. Hyung Suk menjawab kalau namanya juga sama dengan Hyung Suk gendut. Dan tidak berapa lama Basko datang. Di sini Moon Jae memberitahu Basko kalau perempuan tua itu adalah ibu temannya. Di sini dia juga sengaja menguping pembicaraan Hyung Suk dan ibunya, di mana ibunya Hyung Suk mengatakan kalau dia senang sekarang Hyung Suk punya teman yang baik. Karena dulunya Hyung Suk gendut adalah korban perundungan anak-anak jahat, makanya dia sampai pindah sekolah. Dan rupanya di sini Basko semakin salah paham dengan Hyung Suk ganteng. Dia pikir kalau Hyung Suk telah memanipulasi semuanya, dan dia pikir kalau Hyung Suk gendut sekarang juga telah dirundung Hyung Suk ganteng. Dan ada satu kejadian lagi di mana Basko benar-benar kesal, di mana di sini ibu Hyung Suk ingin membayar kopi yang dia minum. Walaupun Hyung Suk sendiri menolaknya, tapi Basko malah mengira kalau Hyung Suk merampas uang milik ibu Hyung Suk gendut. Dan setelah ibunya pergi, di sini Basko menemui Hyung Suk. Dia meminta Hyung Suk untuk mengikutinya. Dia berpikir kalau Hyung Suk sudah sangat kelewatan dan dia harus segera memberi Hyung Suk pelajaran. Pukulan demi pukulan terus saja dilontarkan Basko kepada Hyung Suk. Dia juga ingin Hyung Suk mengembalikan uang yang diberikan ibu Hyung Suk gendut kepadanya. Nah, sekarang sebaliknya, Hyung Suk mengira kalau Basko lah yang mau memerasnya. Dan tentu saja dia tak akan memberikan uang yang dia dapat dari ibunya kepada Basko. Dan di saat Basko ingin melepaskan sebuah pukulan kuda-kuda mematikan, di saat itu juga Hyung Suk teringat dengan jurus yang pernah Lee Jung ajarkan kepadanya. Dan berkat ajaran Lee Jung ini, dia bisa membuat Hyung Suk terjatuh sampai tak bisa bangun. Hyung Suk juga tak menyangka kalau pukulannya bisa sekuat itu. Dan di saat malam harinya, Basko pergi ke Toserba di mana Hyung Suk bekerja. Di sini dia tak banyak omong. Dia hanya mengatakan kalau Hyung Suk bukanlah anak yang lemah. Dia hanya perlu dilatih saja. Dan di sini Hyung Suk sadar mungkin karena berat badannya dia menjadi lemah. Dan mungkin dia akan mencoba untuk berolahraga. Tapi tidak berapa lama pengunjung cantik datang. Dia tampaknya adalah wanita yang baik. Buktinya dia memberikan semangat kepada Hyung Suk dengan membelikan Hyung Suk sebotol vitamin agar dia tambah bersemangat. Keesokan harinya di sekolah, seorang siswa yang bernama Lee Nam Soo benar-benar mencuri perhatian para siswa di sana, di mana dia menggunakan barang-barang edisi terbatas yang sangat mahal. Sampai-sampai sepatu yang dia gunakan hanya ada 2 di sekolahnya. Yang pertama yang digunakan Lee Jung dan yang satunya lagi adalah dia. Tapi Lee Jung tak ambil pusing karena dia ingin insyaf untuk mengganggu anak lemah lagi. Dan sekeren apapun Lee Nam di kelasnya, tetapi ada satu siswa yang paling unggul, yaitu Hong Jae-yeol. Semua barang yang dia gunakan berasal dari desainer ternama, dan harganya pun tidak main-main. Tapi ada satu siswa yang sangat mencuri perhatian para gadis. Penampilan yang biasa saja dan barang yang dia gunakan juga bukan berasal dari barang yang mewah. Tapi semua gadis sangat menyukainya. Dan beberapa siswa di sana juga berniat untuk mempermalukan Hyung Suk besok hari. Sementara di tempat lain, Bum Jae dan teman-temannya sangat khawatir kepada Basko karena dia sama sekali belum masuk ke sekolah setelah dihajar Hyung Suk tempo hari. Tapi tidak berapa lama Bum Jae menerima pesan dari Basko. Dia mengatakan kalau mereka jangan khawatir, karena dia baik-baik saja. Dan dia juga meminta teman-temannya untuk jangan melakukan apapun sampai dia kembali. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan perundungan yang dilakukan oleh siswa kelas musik kepada teman sekelasnya. Dan itu terjadi tepat di depan Hyung Suk. Di sini Hyung Suk tak bisa diam saja. Dia ingin membantu siswa gendut ini. Tapi di saat dia ingin menghajar pria pembuli ini, guru mereka tiba-tiba datang dan pertarungan sengit pun tidak bisa berlangsung. Di sini Hyung Suk ingin menolong pria gendut yang bernama Do Kwon untuk berdiri. Tetapi Do Kwon enggan untuk menggapai tangan Hyung Suk. Beberapa saat telah berlalu, kini pelajaran sekolah telah usai. Tetapi di saat Hyung Suk mau pulang, tiba-tiba saja ibunya menelpon.
Ternyata ibunya ingin berkunjung besok karena esok hari adalah ulang tahun Hyung Sok. Dan kebetulan sekali obrolan Hyung Sok ini tidak sengaja didengar Hong Jae-wol. Entah kejutan apa yang terjadi kepada Hyung Sok, kita lanjut saja. Keesokan harinya, Hyung Sok tak pantang menyerah. Dia ingin sekali berteman dengan Dokhwa. Tetapi Dokhwa sama sekali masih acuh tak acuh. Dia juga heran kenapa Hyung Sok mau berteman dengannya. Sementara dia hanya seorang pecundang yang hanya menjadi korban bully. Tapi Hyung Sok tak peduli, baginya mereka semua sama. Dan dia juga bukanlah berasal dari orang kaya. Dia juga berasal dari keluarga miskin. Dan saat pulang sekolah, Hyung Sok sangat kaget. Tiba-tiba saja di depannya sudah ada Hong Jae-yol. Ternyata kedatangannya ini hanya untuk memberikan kado ulang tahun kepada Hyung Sok. Kadonya tidak main-main. Semuanya barang-barang edisi terbatas dari desainer ternama. Dan bukan hanya satu kado, tetapi bertas-tas kado. Hong Jae-wol benar-benar pria yang penuh dengan misteri. Keesokan harinya, beberapa siswa di kelas Hyung Sok berniat untuk mempermalukan Hyung Sok dengan barang yang dia kenakan. Tetapi semua itu batal karena penampilan baru Hyung Sok yang sangat modis. Dan semua itu adalah pemberian dari Hong Jae-yol. Tapi Hyung Sok juga tak akan mengumbar semua barang yang dikenakannya berasal dari Hong Jae-yol. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Dokhwa. Dia sangat ingin menjadi penyanyi rap agar bisa mengubah masa depannya. Dia sangat ingin sukses di bidang musik, walaupun dia memiliki fisik yang gendut, tapi dia juga tak akan menyerah untuk mengikuti audisi ini. Tapi sayangnya belum juga ikut audisi, dia langsung didiskualifikasi karena fisiknya yang tidak cukup menarik. Satu kesempatan pun tidak dia dapatkan, tapi walaupun begitu dia tidak akan pernah menyerah. Dia terus dan terus menulis lagu. Semua ini dia lakukan untuk membahagiakan neneknya yang sudah tua. Dia yakin kalau suatu saat nanti dia akan menjadi penyanyi rap yang sukses. Keesokan harinya di sekolah, Hyung Sok masih terus berusaha untuk mendekati Dokhwa. Tapi Dokhwa sangat risih dengan sikap Hyung Sok. Baginya mereka sama sekali tidak cocok untuk berteman. Mereka berdua sangat berbeda. Saat di kelas, Dokhwa masih terus melanjutkan ide-idenya untuk menulis sebuah lagu. Tapi sang pembuli terus saja mengganggu Dokhwa. Dia ingin Dokhwa berhenti untuk menjadi penyanyi rap. Lagi pula dia juga sudah gagal saat audisi kemarin. Pernyataan itu benar-benar membuat Dokhwa hampir saja putus asa. Ketika malam harinya, Dokhwa yang sudah pulang sekolah mampir untuk mengunjungi neneknya. Tapi tiba-tiba saja Jin Ho-bin yang selalu membuli Dokhwa di sekolah tiba-tiba muncul. Nenek Dokhwa sangat senang, ternyata cucunya mempunyai teman-teman yang baik kepadanya. Dia juga menawarkan beberapa makanan untuk Jin Ho-bin dan teman-temannya. Mereka makan dengan sangat lahap, tapi bungkusan yang diberikan nenek Dokhwa malah mereka buang. Mereka benar-benar tak tahu berterima kasih. Dan keesokan harinya di sekolah, Dokhwa masih saja terus menjadi bahan bully si Jin Ho-bin. Dia terus memukul dan menindas Dokhwa. Dan itu dilihat oleh semua murid yang ada di kantin. Tapi tidak ada satupun yang mau membantunya. Dan kejadian ini benar-benar membuat Hyung Sok teringat dengan masa lalunya saat dia dirundung. Hyung Sok benar-benar tidak tahan lagi. Dia langsung pergi membantu Dokhwa. Tapi ternyata Jae-wol juga datang untuk membantu Hyung Sok. Dan satu lagi, Lee Jin Song juga ikut turun tangan. Dia benar-benar sudah berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mereka bertiga tak berniat untuk berkelahi, tetapi mereka hanya ingin mengajak Dokhwa untuk makan bareng. Ini sangat menegangkan, ditambah lagi Pasko dan teman-temannya juga datang. Pasko dan anak buahnya memang sangat terkenal dengan aksi mereka yang selalu membantu yang lemah. Jika ada kejadian seperti ini, mereka juga akan turun tangan. Jin Ho-bin dan anak buahnya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memilih untuk pergi ketimbang harus berkelahi, karena dia tahu dia pasti akan kalah. Tapi dari kejadian ini, Pasko masih saja terus salah paham. Dia kira Hyung Sok membela Dokhwa karena Dokhwa adalah pesuruhnya. Di saat semuanya telah pergi, Hyung Sok masih ingin membantu Dokhwa. Tetapi Dokhwa selalu menolak kebaikan Hyung Sok. Dokhwa juga secara tidak sengaja meninggalkan secari kertas robek tentang festival bernyanyi di sekolah mereka. Dan keesokan harinya Hyung Sok ingin mengembalikan kertas itu kepada Dokhwa. Tapi Dokhwa sangat kesal kenapa Hyung Sok selalu baik kepadanya. Dia sangat tidak menyukainya karena mereka juga tetap tidak akan bisa sama. Hyung Sok adalah pria yang tampan, sedangkan dia adalah pria yang gendut. Dan mereka juga sama sekali tidak cocok untuk berteman.
Ketika sore hari, Do-kwon masih saja terus mendapatkan kekerasan dari Jin Ho-bin. Jin Ho-bin sangat kesal dengan kegigihan Do-kwon. Dia sama sekali tak ingin Do-kwon ikut ke acara festival sekolah mereka nanti. Dia ingin Do-kwon mengubur semua mimpinya jauh-jauh karena Do-kwon sama sekali tak cocok menjadi seorang selebritis. Sementara di tempat lain, Hyung-sok baru menyadari tentang poster konser sekolah mereka. Hyung-sok sedikit tertarik dengan festival sekolah mereka. Tapi dia juga tak mempunyai keberanian untuk tampil di depan banyak orang. Dia mungkin hanya bisa bernyanyi di saat sendiri tanpa dilihat oleh orang lain. Ketika Hyung-sok bernyanyi, tak sengaja nyanyiannya Hyung-sok ini didengar oleh Do-kwon. Do-kwon penasaran dan dia langsung pergi ke arah suara. Tapi saat sudah sampai di tempat, dia sangat kaget. Ternyata suara itu berasal dari kelas Hyung-sok. Dan tanpa pikir panjang lagi, Do-kwon langsung saja mengajak Hyung-sok untuk menjadi partner bernyanyinya saat festival sekolah mereka nanti. Awalnya Do-kwon masih ragu dengan keputusannya untuk menjadikan Hyung-sok sebagai partnernya. Tetapi dia juga sangat kagum dengan kepribadian Hyung-sok. Dia pria yang sangat sederhana. Dia juga tidak canggung untuk duduk di rumah Do-kwon. Tidak hanya Do-kwon yang terkagum-kagum, Hyung-sok sendiri juga sangat kagum dengan Do-kwon. Dia adalah pria yang luar biasa dan tidak pantang menyerah. Semua yang dia lakukan benar-benar menginspirasi Hyung-sok. Setelah latihan seharian, kini Do-kwon harus mengantar Hyung-sok pulang sampai ke bus berikutnya. Hyung-sok memang sedikit lapar, tetapi dia juga harus bergegas karena dia harus bekerja paruh waktu di Toserba. Tidak sengaja mereka juga lewat di depan tempat nenek Do-kwon jualan. Seperti biasa, nenek Do-kwon sangat ramah kepada teman-teman Do-kwon. Dia juga menawarkan beberapa makanan untuk Hyung-sok. Tapi Hyung-sok menolaknya. Dia beralasan kalau dia sudah kenyang dan harus segera pergi. Do-kwon tak bisa berkata-kata lagi. Dia sekarang yakin kalau Hyung-sok sangat tulus untuk berteman dengannya. Hal itu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Jin Ho-bin dan teman-temannya kemarin. Keesokan harinya, Do-kwon dan Hyung-sok terus berlatih untuk hari festival nanti. Dengan penuh semangat, keduanya ingin menang saat festival nanti. Tapi di sini Hyung-sok merasa tenggorokannya mulai sakit. Apakah karena dia sering berlatih menggunakan tubuh tampannya ini? Dan mungkin dia harus mengatur ulang jadwalnya untuk berlatih bernyanyi. Dan saat dia menggunakan tubuh gendutnya, tenggorokannya mulai merasa enakan. Dan mungkin dia harus menggunakan tubuh gendut ini untuk berlatih. Dan di saat berlatih juga, wanita baik yang kemarin pernah menyemangati Hyung-sok untuk berolahraga, kini memberikan semangat lagi kepada Hyung-sok. Dia memberikan semacam vitamin kepada Hyung-sok. Dia benar-benar wanita baik yang pernah Hyung-sok temui. Hari demi hari Hyung-sok dan Do-kwon selalu berlatih. Di setiap latihan mereka juga selalu menunjukkan kemajuan. Dan pada sore harinya setelah Hyung-sok pergi, Ji-ho dan Do-kwon kembali dirundung oleh Jin Ho-bin dan juga anak buahnya. Mereka sangat kesal karena Do-kwon memanfaatkan popularitas Hyung-sok untuk festival sekolah mereka nanti. Dan di sini Jin Ho-bin juga memaksa Ji-ho untuk memukul Do-kwon. Jika dia tidak mau, maka dia yang akan dipukuli nantinya. Ji-ho sampai gemetar karena dia tak mau memukul Do-kwon. Tapi untung saja tidak berapa lama Jin Ho-bin menerima telepon dari seseorang. Dan Ji-ho pun tak jadi untuk memukul Do-kwon. Dan dari kejadian ini, Ji-ho teringat dengan anak gendut yang pernah dia pukul kemarin. Dia kemudian mengajak Do-kwon untuk menemui Hyung-sok gendut. Dan di sini Ji-ho ingin meminta maaf secara langsung kepada Hyung-sok. Di sini mereka pun menceritakan keluh kesah mereka masing-masing, di mana dulunya mereka adalah korban perundungan. Tapi setelah mereka semua kenal dengan Hyung-sok tampan, semua itu jadi berubah. Hyung-sok adalah penyelamat mereka semua. Dan tidak sengaja juga apa yang mereka katakan ini didengar oleh Pasko. Pasko sangat terkejut, ternyata selama ini dia hanya salah paham. Dan soal uang Hyung-sok kemarin juga dia salah paham. Beberapa saat telah berlalu, festival di sekolah Hyung-sok juga telah berlangsung. Banyak sekali siswa yang datang dan itu bukan hanya dari sekolah Hyung-sok. Dan yang paling menarik perhatian adalah siswi cantik dengan bodyguardnya. Dia benar-benar membuat semua orang yang melihatnya menjadi terpesona. Tapi di sini sepertinya dia tidak terlalu menyukai seseorang yang terlalu populer dan sombong. Apalagi dengan anak-anak berandalan yang suka membuli siswa yang lemah. Sementara di tempat lain, Hyung-sok sangat gugup. Ternyata panggung untuk mereka tampil nanti sangat luas. Dan apakah dia bisa tampil dengan penampilan yang memuaskan malam ini? Tapi tiba-tiba saja dia melihat wanita cantik yang selalu baik kepadanya saat bekerja di Toserba.
Hyung Sok mengejar wanita ini, entah apa yang dia pikirkan. Tapi dia ingin sekali bertemu dengan wanita cantik ini. Tapi dia juga sadar pasti wanita cantik ini tak mengenalinya. Karena dia hanya kenal dengan Hyung Sok gendut. Dan sempat terjadi perkelahian juga antara Hyung Sok dengan bodyguard wanita cantik ini. Dia hanya mengira kalau Hyung Sok adalah pria brengsek yang ingin menggoda nonanya. Tapi untung saja tidak berapa lama Pasko datang. Dia meminta pria ini untuk jangan mengganggu Hyung Sok karena Hyung Sok adalah temannya. Wah, tentu saja di sini Hyung Sok sangat kaget ketika Pasko mengaku kalau dia adalah temannya. Tapi pria ini memang cukup kuat. Tak butuh banyak tenaga baginya untuk membuat hidung Pasko berdarah. Karena perkelahian ini semakin sengit, jadi wanita cantik ini meminta bodyguardnya untuk jangan meneruskan perkelahian ini. Dan sebaiknya mereka pergi saja dari tempat ini. Dan setelah kejadian ini, tampaknya hubungan Hyung Sok dan juga Pasko terlihat semakin membaik. Kesalahpahaman yang melanda mereka selama ini akhirnya terselesaikan juga. Dan sekarang Hyung Sok juga harus segera bersiap-siap karena dia akan tampil setelah Jin Ho Bin. Jin Ho Bin dan juga temannya tampil dengan sangat memukau saat di atas panggung. Berbeda dengan Hyung Sok, dia sangat gugup. Panggung yang ada di depan matanya benar-benar sangat besar. Dia tak menduga kalau akan sebesar itu. Dan penampilan kece mereka ini juga tak luput dari dukungan Hong Jae-yeol. Dia sangat peduli kepada Hyung Sok dan juga Do Kwon. Nah, sekarang kita akan melihat penampilan Hyung Sok dan juga Do Kwon. Hyung Sok sangat gugup sampai-sampai suara sumbangnya membuat orang-orang tertawa. Tapi terlepas dari semua itu, Do Kwon benar-benar membuat semua orang terkaget-kaget dengan penampilannya. Dia seperti rap monster leader boyband BTS. Nge-rapnya benar-benar mantap. Di sini Hyung Sok juga sangat kagum. Dia mencoba untuk bernyanyi sambil memikirkan orang yang paling berharga untuknya, yaitu ibunya yang rela berkorban untuknya. Dan Hyung Sok pun berhasil. Penampilannya benar-benar sangat memukau. Sampai-sampai salah satu agensi yang melihat penampilan Hyung Sok ini sangat tercengang. Karena selain tampan, suaranya juga sangat sempurna. Penampilan Hyung Sok dan juga Do Kwon benar-benar membuat orang-orang yang ada di sana sangat terpesona. Dan mereka juga mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah dari semua penonton. Hyung Sok juga mendapatkan tawaran untuk debut di suatu agensi. Tapi Hyung Sok menolaknya karena dia tak ingin meninggalkan Do Kwon sendirian. Dan yang paling menyebalkan adalah agensi itu yang pernah menolak Hyung Sok tanpa menyuruhnya untuk ikut audisi. Dan penampilan Hyung Sok dan juga Do Kwon benar-benar viral di internet. Walaupun banyak oknum yang mengcrop penampilan Do Kwon. Dan penampilan Hyung Sok kemarin juga sempat dilihat oleh gadis yang selalu baik kepada Hyung Sok gendut. Dan di sini kita bisa melihat kalau dia juga mempunyai dua tubuh sama seperti Hyung Sok. Dan cerita anime pun selesai begitu saja. Hyung Sok juga sangat bahagia dengan apa yang terjadi kepadanya. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita anime yang berjudul Lucky SM. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.